Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mega Adila dalam acara SMK Tak News untuk mengabarkan berita-berita yang menarik dan bermanfaat dalam SMK Tak News pagi ini. Saya Mega Abdillah. Kali ini saya akan memberitahukan tentang lingkungan sekitar di tempat tinggal saya. Saya tinggal di sebuah perumahan yang indah, lingkungan yang hijau, bersih, dan nyaman. Bukan hanya itu, di sini terdapat sebuah taman yang dimana taman ini dapat menyimbolkan sebuah kekompakan pada warga setempat. Hal ini sangat patut untuk diapresiasi. Pagi hari ini, saya sedang berada di perumahan Jayaland, PP Sedati, Sidoarjo, tepatnya di RT 8. Dan saya sedang berada di Taman Sehati di RT 8. Kira-kira kenapa dinamakan Taman Sehati? Mari kita ulas lebih lanjut. Dan kali ini saya akan berbincang-bincang bersama Ibu untuk membahas lebih dalam tentang Taman Sehati. Selamat pagi Bu. Pagi Mbak Mega, dan bisa saya bantu? Jadi saya mau tanya Bu tentang taman ini, awal mula berdirinya taman ini. Ya, awal mula taman ini itu lahan kosong yang tidak terpakai. Memang ada di lingkungan kita. Nah, banyak warga sekitar itu yang membuangi gragal, sampah di sini, sehingga di sini banyak tumpukan sampah dan sering kalau kerja bakti itu bapak-bapak membersihkan rumput liar yang tingginya mencapai 1 meter. Itu awal lahan ini, Mbak. Berawal dari itu. Lalu kira-kira siapa Bu yang bikin ide? Kan ini berawal dari lahan. Iya. Lalu siapa yang bikin ide? Ayo kita bikin taman di sini aja, lahan ini jadi taman. Nah, awalnya sih kalau ini dijadikan sebuah taman tidak ada ide seperti itu. Awalnya itu beberapa orang ibu-ibu itu ngobrol ke saya, kepengen ketika masuk di wilayah RT 8 ini tidak melihat tumpukan sampah atau gragal-gragal yang ada. Nah, padahal waktu itu saya juga pesimis. Kenapa kok harus menjadikan itu hilang atau bersihkan? Itu kepengennya bapak-bapak tidak ditanami. Awalnya seperti itu karena bapak-bapak tidak mendukung kalau ini ditanami tanaman. Tapi ibu-ibu itu meyakinkan saya, ayolah Bu Heri, kita ubah di situ gragal-gragal, kita tanami apa aja, pokoknya tidak dibuang sampah dan tidak tumbuh rumput liar. Itu awalnya sih, Mbak. Lalu jadi taman ini kan namanya Taman Sehati. Ya. Siapa Bu kira-kira yang bikin ide buat namain ini Taman Sehati? Nah, kalau untuk memberi nama Taman Sehati itu kebetulan idenya dari saya sendiri. Karena saya melihat itu di RT 8 ini warganya itu hidupnya berkelompok-kelompok karena terdiri banyak kopel atau blok-blok di sini. Nah, untuk menyatukan warga di sini khususnya ibu-ibu, maka saya memberikan nama ini Taman Sehati untuk menyatukan hatinya warga RT 8. Itu, Mbak. Iya ya. Jadi ini tuh dilakukan secara gotong royong gitu. Apa gimana? Iya, awalnya tidak ada yang mendukung bapak-bapak itu, Mbak. Ini murni ibu-ibu, bahkan sampai meratakan lahan ini ibu-ibu. Kemudian ada 3-5 orang bapak-bapak yang peduli ke kita, karena saya sendiri bawa pacul garu itu meratakan lahan, dibantu 3-5 orang bapak-bapak meratakan lahan untuk supaya bisa diberi pupuk dan tanah itu terlihat rata gitu. Apa aja Bu kira-kira yang ditanam di taman ini? Untuk awal mulanya masih krokot merah-merah yang kecil-kecil itu, Mbak. Karena warga punya itu kok terlihat cantik gitu. Warga kan awalnya dana itu tidak ada, Mbak. Kemudian
Ya kita tanam aja lah beberapa. Setelah tanam itu dapat 1 minggu, barulah saya punya ide bagaimana kalau taman ini kita lahan ini kita bentuk tidak hanya sekedar tertanam, katakanlah tanaman kecil-kecil merah-merah yang ceplik-ceplik itu disebut tanaman krokot ya Mbak ya, krokot 9 pagi karena mereka mekarnya hanya di pagi sampai siang hari selama kena cahaya matahari. Nah itu kok terus terlihat cantik, akhirnya saya konsep lah untuk menjadi sebuah taman. Itu awalnya. Untuk membuat taman di sini di sekitar ini kira-kira Nah itu kalau kena habisnya itu kita tidak tidak pakai bandrol karena namanya kerja sosial Mbak. Jadi tahunya ini kurang apa, ada yang ngasih, kita cari donatur lah. Bahkan untuk menyirami lahan seluas ini kita butuh air. Sedangkan air kalau PDAM kan mahal di sini. Maka kita manfaatkan air got yang tidak terpakai tapi ambil di perempatan. Kita punya 2 pompa air. Nah, dari got sana itu dipompa, airnya masuk di tandon di sana. Nanti dari sana dialirkan lagi dengan pompa yang kedua. Nah, ini seperti ini, di sini ada pipa-pipa ini untuk menyiram. Terus kalau untuk bagian dananya ya tadi setiap kita awalnya taman ini sudah bagus, tapi dindingnya kan tidak bergambar. Nah, akhirnya untuk bergambar ini butuh dana dan tim salah tim. Kalau dikalkulasi untuk taman ini lebih dari 5 juta. Cuman kita tidak tahu uang itu dari mana, tiba-tiba pokoknya adalah yang memberi dari beberapa warga. Oh iya Bu, jadi ini lukisan-lukisan seperti ini kira-kira siapa? Nah ini kalau ini kita menggandeng namanya Bapak Sugianto. Kita rayu, beliaunya luar biasa. Kalau untuk tarif ya Mbak ya, ini lukisan ini per meternya 300. Tapi beliaunya ikhlas tanpa dibayar, kita hanya disuruh menyediakan cat saja. Makanya kalau dihitung ini bandrolnya sangat besar karena untuk melukis dinding 15 meter kali 3 meter ini sudah menghabiskan dana yang fantastis. Apa keinginan Ibu untuk si warga-warga sekitar buat taman? Saya berharap untuk warga-warga itu bisalah menerima keberadaan Taman Sari di RT karena ada beberapa yang berpikir bahwa taman ini itu milik couple yang di ujung. Jadi saya berharap semuanya bisa menikmati taman ini karena brand untuk Taman Sari ini sudah ada di Perumahan Jaya Regensi dari RT 1 sampai 10. Di RT 8 sekarang terkenal dengan Taman Sehatinya. Karena dari sini mereka menyadari bahwasanya dengan adanya Taman Sehati itu menunjukkan bahwa lahan-lahan kosong yang lain itu tidak membutuhkan banyak biaya sebenarnya. Karena tanaman ini mudah diperoleh, minta aja kan bisa dikasih seperti benih-benih taman kertas seperti ini Mbak ya, bunga kertas ini kan cukup untuk nah ini yang kering ini saja diambil kemudian ditaburkan, ini sudah nanti tumbuh. Nah yang seperti ini itu sudah tumbuh tanpa beli ya, kalau beli memang semuanya mahal. Nah, namun yang kita harapkan baik warga saya di RT 8 maupun di warga sekitar RT 8 jika mengambil mohonlah konfirmasi. Seringkali tanaman itu tidak ada izin sehingga merusak sesuatu yang kita konsepkan. Oke Bu, terima kasih, mungkin sampai di situ saja perbincangan kita. Sebelumnya saya maaf ya Bu ya. Iya Mbak, sama-sama. Kehadiran taman memang dapat memperindah komplek perumahan ataupun lingkungan lainnya dari berbagai macam tanaman dan kreasi seperti lukisan. Tentu saja, hal ini dapat menciptakan suasana dalam hati dan perasaan menjadi dingin. Cukup sekian berita yang telah saya sampaikan. Semoga menarik dan semoga bermanfaat. Saya Mega Abdillah pamit undur diri. Terima kasih. Salam SMK News.